Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi haloalkana. Haloalkana ini termasuk ke dalam senyawa turunan karbon untuk materi kimia kelas 12. Baiklah, haloalkana itu sendiri merupakan turunan alkana dengan halogen. Alkana itu sendiri merupakan suatu senyawa karbon yang memiliki rumus umum CnH2n+2 dan dia merupakan rantai karbon jenuh. Haloalkana memiliki pengertian yaitu senyawa karbon yang mengandung halogen. Halogen merupakan unsur-unsur untuk golongan 7A. Haloalkana memiliki rumus umum CnH2n+1X. X adalah atom halogen, contohnya seperti F, Cl, Br, dan I. Dengan kata lain, haloalkana adalah senyawa karbon turunan alkana yang atom H-nya diganti oleh atom halogen. Seperti kita tahu bersama, haloalkana merupakan suatu senyawa yang tidak larut dalam air atau sifatnya non-polar. Haloalkana sendiri memiliki sifat-sifat: 1. Mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada alkana asalnya. Suhu rendah berwujud gas, suhu tengah berwujud cair, dan padat untuk suhu yang lebih tinggi. Sifat yang kedua yaitu sukar larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik, contohnya seperti kloroform dengan benzena. Untuk sifat yang ketiga, atom halogen yang terikat mudah disubstitusikan oleh atom atau gugus yang lainnya. Keisomeran untuk haloalkana. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Ada beberapa macam isomer seperti isomer posisi, isomer struktur, isomer fungsional, dan isomer cis-trans atau bisa juga disebut dengan isomer geometri. Berdasarkan fakta, haloalkana memiliki isomer posisi dan isomer struktural. Isomer posisi yaitu suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi posisinya berbeda. Sedangkan isomer struktural merupakan suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi memiliki perbedaan struktur. Struktur hal ini bisa berupa rantai lurus atau bisa juga dalam bentuk rantai cabang. Isomer posisi bisa dilihat pada contoh untuk senyawa C3H17Cl, sedangkan untuk senyawa isomer struktur bisa dilihat pada senyawa yang lainnya ya. Ketiga senyawa tersebut tergolong halobutana tetapi berbeda strukturnya. Oleh karena itu, ketiga senyawa tersebut berisomer struktur. Dalam hal ini, senyawa dengan rumus molekul sama tetapi berbeda struktur molekulnya. Di samping itu, 1 klorobutana dan 2 klorobutana berisomer posisi. Keisomeran posisi dari 1 klorobutana dan 2 klorobutana terlihat pada atom Cl-nya. Atom Cl untuk satu klorobutana yaitu dia terletak pada atom C nomor 1, sedangkan untuk 2 klorobutana berarti atom Cl-nya terletak pada atom C nomor 2. Selanjutnya yaitu reaksi haloalkana. Pertama, substitusi atom halogen dengan gugus OH jika direaksikan dengan larutan basah kuat. Contoh reaksinya yaitu CH3CH2Cl ditambah NaOH menjadi CH3CH2OH plus NaCl. Pada reaksi ini terlihat atom Cl-nya itu diganti oleh OH, sedangkan OH-nya diganti oleh Cl menjadi NaCl. Kegunaan dan kerugian dari haloalkana. Untuk yang pertama, haloalkana digunakan sebagai pelarut.
Pelaut ini bersifat racun, jadi jangan sampai terhirup. Yang kedua, digunakan sebagai obat bius. Kloroform atau CHCl3 digunakan sebagai obat bius atau pemati rasa atau disebut juga dengan anestesi yang kuat. Kerugian dari CHCl3 atau kloroform dapat mengganggu hati. CHCl3 digunakan sebagai zat fumigan, freon dan metil klorida dapat merusak lapisan ozon sehingga sangat membahayakan lingkungan. Ada lagi C3H5Br2Cl digunakan sebagai insektisida pertanian. Selanjutnya DDT atau dikloro-difenil trichloroetana ini digunakan sebagai insektisida. Dan yang terakhir yaitu C2H4Br2 digunakan sebagai aditif pada bensin yang menggunakan tel. Contoh soal. Untuk soal yang pertama, senyawa haloalkana berikut yang dapat digunakan sebagai obat bius adalah A. halotan, B. kloroform, C. etilklorida etana, D. karbon tetraklorida, E. diklor-difenil trichloro. Jawabannya yaitu B. kloroform. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kloroform atau CHCl3 merupakan obat bius atau anestesi yang kuat. Dia memiliki efek samping yaitu dengan merusak hati. Contoh soal yang kedua, perhatikan struktur senyawa berikut. Untuk senyawa tersebut, pembahasannya pertama, kita harus tentukan dulu rantai terpanjang dari strukturnya. Setelah diketahui, baru kita namai. Penomoran itu bisa kita lihat atau kita tuliskan dari sebelah kiri lalu ke kanan. Maka namanya menjadi 2-bromo 4-metil heksana dan bukan 4-metil 2-bromo heksana. Contoh soal selanjutnya yaitu untuk senyawa di bawah ini. Penamaannya kita tentukan dulu rantai utama terpanjang. Selanjutnya beri penomoran. Ingat ya, penomoran didahulukan pada atom halogen yaitu Cl dengan ini minus rantai X, baru penomoran cabang yang lain. Untuk penomoran bisa dilihat dari yang B, benar, maka diperoleh nama senyawanya yaitu 1 kloro 3 etil 2 metil pentana. Demikian materi tentang haloalkana. Semoga dengan melihat video ini kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa pada materi berikutnya.